Yuk teman-teman, kita kembali lagi bersama di channel kesayangan saya sendiri. Dan kita akan kembali melanjutkan kisah serial King Account guys. Buat teman-teman yang belum lihat episode sebelumnya, silahkan ditonton dulu teman-teman, karena kita akan langsung saja Lego. Ketika dihadapkan pada kematian yang tak lagi bisa terhindarkan, Kuan Wu, si kura-kura tua, merasa sangat kesal sebab setelah sekian lama mengumpulkan banyak sekali metode khusus yang bisa ia gunakan agar terhindar dari mara bahaya, sekarang ia malah bertemu dengan sosok yang tak tertandingi yang membuatnya sadar apabila ini akan menjadi akhir baginya. Dan iya, akhirnya Kuan Wu pun tewas sebelum ia sempat menggunakan metode-metode yang sudah ia kumpulkan selama ini. Setelah berhasil mengalahkan sang patriark, Yeo selanjutnya memperoleh beberapa reward dan drop item yang diantaranya ialah 20 juta poin XP serta 12 juta uang. Ada pula Maze of Chaos. Ini merupakan sebuah alat peraga tingkat dewa yang bisa menghasilkan labirin regional yang tidak bisa dihancurkan begitu seorang yang belum diautentikasi oleh pengguna masuk ke dalam labirin ini. Selanjutnya ada Absolute Defense, sebuah item tingkat dewa yang mampu membatalkan semua serangan lawan setelah diaktifkan. Mode pertahanan mutlaknya sendiri hanya bisa digunakan selama 1 menit saja dengan waktu cooldown 100 jam. Ini item kayaknya kena nerf kalau bukan dipegang si kura-kura guys. Lalu ada token kepala klan Kuan Wu. Token ini berisikan kehendak tertinggi yang membuat sang pemilik memiliki otoritas yang tidak dapat ditentang dan dapat secara paksa memerintahkan semua penguasa boss monster yang berada di bawah naungan klan Kuan Wu. Black Rock Profound Armor, armor tingkat epic yang memiliki pertahanan dan resistensi yang tinggi. Setelah digunakan, penggunanya akan mengalami peningkatan pertahanan sebesar 150% serta resistensi sebesar 40%. Snake Potion, sebuah obat yang dimurnikan dari racun ekor ular basalistik, bisa menghilangkan semua efek keracunan, namun pengkonsumsinya akan jatuh dalam keadaan halu dalam jangka waktu tertentu. Di arah lain, kita akan diperlihatkan dengan 5 ekor boss monster yang berada di bawah naungan Kuan Wu kini telah menampakkan diri mereka. Mereka berlima masih tidak bisa menerima fakta apabila terdapat seorang manusia yang baru saja berhasil mengalahkan patriark mereka. Karena bagaimana mungkin bisa terdapat sosok yang sangat kuat yang berasal dari ras manusia lemah? Dari arah lain, Yeo mengatakan bahwa di saat ia berduel dengan Kuan Wu, ia sudah merasakan keberadaan para bos monster ini yang terus memantau jalannya pertarungan dari arah kejauhan. Dan karena si patriark kini sudah tewas, Yeo akan meladeni para bos monster tersebut. Entah mereka maju satu persatu atau sekaligus juga boleh. Di sini seekor bos bernama Mushi masih tidak mengerti, padahal sebelumnya Yeo sudah berhasil mengalahkan sang patriark, yang artinya dia juga seharusnya telah mendapatkan token milik sang patriark. Dan sekarang kenapa Yeo malah ingin melanjutkan pertarungan di saat ia sudah bisa memerintahkan mereka secara paksa? Padahal baru saja mengalahkan sosok yang sangat kuat, tapi sekarang Bang MC masih berani 1 lawan 5 setelah kehilangan banyak energinya. Bagi Yeo memang untuk sekarang ia bisa menggunakan token tersebut untuk memberikan perintah kepada 5 bos ini. Namun Yeo lebih suka menggunakan kekuatan untuk bisa meyakinkan orang lain, menundukkan kelimanya dengan kekuatan seperti apa yang sering dilakukan oleh ras monster ketika memilih sosok pemimpin. Yeo juga harus melakukan ini agar semua monster mentaatinya. Apalagi Bang MC juga memiliki sebuah tujuan besar, yakni menjadi sosok dari Raja Bos Beast Monster. Dikatakan oleh Mushi bahwa ratusan tahun yang lalu para leluhur monster juga ingin mendominasi dunia monster agar mereka menjadi satu-satunya raja di dunia ini. Namun tidak satupun dari mereka yang berhasil. Dan pada akhirnya semua bos monster setuju apabila dunia ini akan dikendalikan oleh 4 ekor patriark monster, di mana aturan tersebut terus berlaku sampai sekarang. Dan sebagai manusia, kenapa Anda ingin menggapai sesuatu yang mustahil? Tanya Mushi. Sambil menggendong nona kambing yang tak sadarkan diri, Yeo menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan sang monster. Di sini Yeo juga memberikan 2 opsi kepada 5 bos tersebut: langsung datang dan dipukulin oleh Yeo, ataukah berlutut dan menyerah di hadapannya. Di saat itu pula kelima bos monster mendarat secara bersamaan tepat di hadapan Yeo. Dan tentunya momen yang kala itu terjadi membuat Yeo beranggapan apabila kelima bos tersebut akan memilih jalan pertarungan dan mereka akan melawan Yeo secara bersamaan. Namun menurut Yeo itu bagus karena melawan mereka sekaligus itu bisa menghemat waktunya. Oke, kalau begitu langsung saja mulai baku hantamnya dan jangan banyak cincok. Tapi faktanya anggapan Yeo itu salah sepenuhnya di saat kelima bos monster berlutut di hadapannya dan secara serentak mengatakan bahwa mereka semua menyerah. Lo
"Kenapa kalian semua menyerah begitu saja?" ungkap Yeo dengan wajah kagetnya. Setelah menyaksikan pertarungan yang berlangsung di antara Yeo melawan Kuan Wu dengan mata dan kepala mereka sendiri, mereka semua sangat merasa takjub dengan kebijaksanaan serta keberanian yang dimiliki oleh Yeo. Terlebih lagi dia adalah satu-satunya manusia kuat yang pernah mereka lihat selama ini. Selain itu, pada dasarnya para monster sendiri tidak memiliki konflik pribadi dengan para manusia. Alasan mengapa mereka menyerang dunia manusia selama ini itu hanya untuk tumbuh menjadi kuat. Jadi asalkan Yeo bisa memimpin mereka agar bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat bersama-sama, maka kelima bos ini bisa menjamin apabila klan Kuan Wu serta semua yang terlibat di dalamnya takkan pernah mencoba untuk menyerang dunia manusia lagi. Terlepas dari apakah klan monster lain setuju atau tidak, kelima bos ini akan menjadi pendukung Yeo mulai dari sekarang, menjadi pendukung setia dan memanggilnya dengan panggilan yang mulia. Sebagai bentuk kesetiaan kelima bos ini kepada Yeo, mereka juga memberikan batu dunia yang masing-masing mereka pegang serta token simbol penguasa wilayah yang mereka kuasai. Dan Yeo pun dengan senang hati akan menerima semuanya. Tidak diduga-duga jalan Yeo akan dimudahkan seperti ini, karena sekarang ia tidak perlu repot-repot untuk mendapatkan pecahan batu dunia yang mesti ia kumpulkan. Mushi selanjutnya menjelaskan jika Yeo ingin menjadi raja di dunia ini, maka untuk pertarungan selanjutnya bos monster seperti mereka mungkin masih sanggup untuk menahan para bos yang berasal dari klan lain. Akan tetapi kalau masalah patriark monster, tentu saja itu bukan lagi tandingan mereka. Jadi kelima bos ini tidak akan memberikan bantuan ketika Yeo berhadapan dengan patriark monster lainnya. Bagi Yeo ini tidak masalah. Ia juga menyuruh kelima bos tersebut untuk segera kembali ke wilayah mereka masing-masing, dan mereka hanya akan muncul ketika Yeo membutuhkan bantuan mereka nantinya. Menuruti perintah Yeo, kelimanya pun lantas pergi di saat itu juga. Di saat yang sama Yeo semakin merasakan apabila pemikiran para beast monster itu benar-benar simpel, di mana mereka hanya akan mengikuti orang-orang yang dianggap kuat. Contohnya ya seperti sekarang. Namun itu juga menunjukkan apabila pemikiran bos monster seperti mereka itu cukup pintar, karena mereka tidak barbar melakukan serangan setelah melihat kekuatan yang lebih tinggi di atas mereka. Dan kemudian setelah tak sadarkan diri terkena pukulan Kuan Wu sebelumnya, pada akhirnya Nona Kambing pun kembali membuka matanya. Wajahnya seketika memerah karena ketika membangun ia sedang digendong oleh Yeo. Kembali bangkit, si Nona Kambing juga langsung bersikap waspada. Ia meminta Yeo untuk tetap berhati-hati karena menurutnya si kura-kura tua alias Kuan Wu sangatlah kuat, ucapnya, tanpa mengetahui apabila Kuan Wu kini sudah tiada. Setelah melihat-lihat kondisi sekitar area, Nona Kambing merasa heran kenapa tempat tersebut sudah porak-poranda, hancur berantakan, tidak seperti sebelumnya. Dan disinilah akhirnya Yeo memberitahukan situasi terkini kepada monster tersebut. Ia menyampaikan bahwa Nona Kambing telah melewatkan sebuah pertunjukan yang sangat besar ketika Yeo menghabisi si patriark Kuan Wu dengan tangannya sendiri. Dan bukan hanya itu saja, karena sekarang beberapa bos monster yang bekerja di bawah perintah Kuan Wu juga semuanya sudah berada di bawah komando Yeo dan berjanji setia kepada dirinya. Hei manusia, jangan bercanda ya. Membunuh patriark Kuan Wu saja sudah tidak masuk akal. Dan sekarang kau juga berkata jika bos monster lainnya tidak memanfaatkan kesempatan untuk melawanmu dan malah berjanji setia kepadamu. Benar-benar tidak masuk akal, ungkap si Nona Kambing yang tidak percaya dengan perkataan Yeo. Untuk membuat makhluk ini percaya tanpa susah-susah menjelaskan untuk kedua kalinya, Yeo langsung saja menunjukkan token milik si patriark punya 5 bos monster dan juga batu dunia yang masing-masing dipegang oleh mereka. Dan seketika Nona Kambing pun terkejut luar biasa. Kini ia tidak lagi bisa menyangkal apabila perkataan tak masuk akal yang baru saja Yeo sampaikan itu benar adanya. Di sini Nona Kambing tidak mengira apabila ratusan tahun yang telah ia lalui hanya untuk balas dendam akhirnya kini telah tertunaikan. Tapi ia masih tidak terima karena dalam aksi balas dendam kali ini ia tidak memiliki peran apa-apa. Dia cuma tidur dari awal dan di saat bangun tahu-tahu udah menang. Sambil memeluk kaki Yeo, ia mengatakan jika Bang MC adalah bintang keberuntungan di hidup monster ini. Sambil mengucapkan terima kasih, dia juga mengatakan jika dirinya bersedia untuk mengikuti serta melayani Yeo bagaikan kuda selama sisa hidupnya. Dia terlihat sangat bahagia, teman-teman. Membangunkan si Mei, Yeo turut mengatakan apabila dia sedang tidak memerlukan seorang pelayan. Selain itu, menurutnya dalam rencana untuk mengalahkan Kuan Wu sebelumnya, Nona Kambing memiliki peran yang sangat penting sebab ia sudah menuntun Yeo keluar dari labirin serta memberitahukan cara yang ampuh untuk bisa membatalkan mode pertahanan mutlak yang dimiliki oleh Kuan Wu. Tentu saja tanpa itu semua, Yeo merasa mengalahkan Kuan Wu akan menjadi hal yang cukup rumit. Di dalam pikirnya, Nona Kambing sangat terpukau dengan Bang MC yang padahal meskipun dia adalah sosok yang sangat kuat, namun dia ini sangat rendah hati. Dia sangat sempurna dan membuat si Nona Kambing menjadi semakin menyukainya.
Beranjak pergi dari TKP, Hyew juga mengajak nona kambing untuk segera kembali, karena selanjutnya mereka akan kembali menemui sang kambing emas. Mengikutinya dari arah belakang, si nona kambing mengatakan jika mulai dari sekarang kemanapun Hyew akan pergi, si nona kambing akan terus mengikutinya kemanapun itu. Dalam pikirnya, Hyew merasa kalau perkataan Weiss itu benar. Sangat sulit untuk memahami apakah gadis kambing ini adalah orang yang pintar ataukah bodoh. Scene kemudian beralih ke mansion kambing emas. Setibanya di sana, Hyew juga langsung mendapatkan sambutan hangat dari si penjaga gerbang alias abangnya Roger. Beliau juga memuji Hyew yang baru saja memenangkan pertarungan melawan Kwon Woo dalam sebuah duel berdarah. Di sini dia juga meminta Hyew untuk berjalan berhati-hati saat melangkah ke dalam mansion. Si penjaga juga akan membawa Hyew ke ruangan kambing emas secara pribadi. Selain perubahan drastis monster yang satu ini, Hyew juga cukup terkesan dengan jaringan informasi yang dimiliki oleh kambing emas. Sebab apa yang telah dilakukan oleh Hyew di wilayah Kwon Woo bahkan sudah menyebar ke telinga abangnya Roger ini. Setelah masuk ke dalam ruangan kambing emas, makhluk ini menyampaikan meskipun sebelumnya memang benar ia sudah mengirim si Mei yang untuk membantu Hyew, akan tetapi kenyataannya kambing emas masih tidak menaruh ekspektasi yang tinggi kalau Hyew bisa mengalahkan Kwon Woo. Namun sekarang ia tidak mengira faktanya Hyew sanggup untuk mengalahkan patriark tersebut dan bahkan berhasil menundukkan para bos monster yang bekerja di bawahnya. Keraguan kambing emas yang sebelumnya ia rasakan kini sudah benar-benar menghilang setelah melihat potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh Bang MC. Dan untuk mengungkapkan rasa terima kasih serta ketulusan dari kerjasama yang terjalin di antara mereka, kambing emas memberikan sebuah item yang kemungkinan besar bisa berguna ketika Hyew melawan patriark yang selanjutnya. Ini adalah sebuah item yang bernama Leontin Giok ikan kembar. Sebuah item tingkat dewa yang ketika diaktifkan maka penggunanya bisa berpisah dari tubuh utama dan kemudian menyalin diri dengan jenis kelamin yang berlawanan. Item ini memiliki durasi 1 jam. Setelah menerimanya, Hyew merasa heran. Memang benar item dewa ini adalah benda yang sangat berharga. Tapi kenapa si kambing emas memberikan item yang memiliki efek aneh ini kepada dirinya? Dan kemudian dijelaskanlah oleh kambing emas. Setelah Hyew sukses menghabisi Kwon Woo, maka bisa dipastikan kalau ketiga patriark lain akan mulai ketar-ketir. Dan besar kemungkinan patriark yang harus Hyew lawan selanjutnya adalah patriark White Tiger. Dan item giok ikan kembar akan sangat diperlukan untuk bisa menghadapinya. Dikatakan bahwa patriark White Tiger adalah 2 orang, namun faktanya tidak, karena sungguhnya White Tiger hanya memiliki satu tubuh yang kemudian terpisah menjadi 2 bagian. Dan item giok ikan kembar bisa membantu Hyew ketika ia harus dihadapkan dengan pertarungan 2 versus 2. Hal ini dilakukan agar Hyew tidak melawan 2 orang sekaligus. Dibilang berguna sih emang berguna, tapi ketika Hyew menggunakan item ini, maka salinan dirinya yang satu lagi sudah pasti berkelamin wanita. Dan inilah yang membuat Hyew merasa sedikit ragu. Lalu apakah ia akan menggunakannya? Kita lihat saja nanti, bro. Selanjutnya kita akan dibawa menuju tempat kediaman White Tiger dan kita akan diperlihatkan dengan sosok White Tiger yang tengah duduk di atas salah satu dari 2 bangku singgah sana. Dan di sini beliau tengah mendapatkan sebuah laporan dari salah satu bawahannya, si bos monster monyet, apabila patriark Kwon Woo telah tewas di tangan manusia seperti yang kita ketahui dia adalah Hyew. Namun manusia Hyew ini tidak hanya membunuh patriark Kwon Woo saja, akan tetapi ia juga telah mengambil alih seluruh komando para monster yang berada di bawah naungan klan Kwon Woo, dan bahkan telah menjalin aliansi dengan kambing emas yang kekuatannya hampir setara dengan sosok patriark. Dan setelah menggabungkan beberapa laporan yang diambil dari kejadian ini, si bos monyet ini meyakini apabila besar kemungkinan White Tiger akan menjadi target Hyew selanjutnya. Prediksi yang disampaikan oleh bos monyet membuat para bos lain yang juga berada di dalam ruangan tersebut merasa cukup kaget. Dan di antara mereka yang paling merasa ngeri ialah si monster ayam yang langsung merinding setelah mendengarnya. Dalam kondisi kepanikan, si monster ayam pun bertanya kepada sang patriark tentang apakah yang harus mereka lakukan dalam situasi tersebut. Akan tetapi White Tiger di sini hanya terdiam dan tidak memberikan sedikit pun tanggapan. Dari arah lain, seekor monster anjing Logan kemudian mengecengin si ayam. Ia merasa apabila si ayam itu terlalu merasa takut seperti sekarang itu dikarenakan ia lemah. Akan tetapi si ayam menganggap menjadi ayam yang lemah dalam situasi tersebut adalah hal yang wajar, karena bukan main-main. Sosok yang akan mereka lawan ialah manusia yang sanggup membunuh patriark Kwon Woo, kura-kura yang memiliki pertahanan super.
Di sisi lain, monyet api kemudian memberikan tanggapan. Menurutnya mereka tidak perlu merasa gugup, karena sekuat apapun Yeo, dia tetap saja hanya seorang diri saja. Jadi selama mereka berkumpul dan menghadapinya bersama-sama, si monyet api yakin jika mereka pasti bisa mengalahkan Bang MC. Hingga akhirnya terjadilah perdebatan di antara para makhluk-makhluk tersebut. Hampir dari mereka semua membenarkan perkataan monyet api. Mereka tak akan mengulangi kebodohan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Kuan Wu yang berduel 1 lawan 1 melawan Yeo. Di lain hal, aliansi Yeo dengan kambing emas juga dianggap tidak perlu dikhawatirkan, sebab kambing emas saja tidak memberikan prajurit kepada Yeo, menunjukkan apabila kambing emas masih merasa takut untuk melawan para patriark secara langsung. Maka dari itulah mereka tidak perlu merasa risau, karena bagaimanapun juga mereka beranggapan jika Yeo itu hanya sendirian saja. Setelah terdiam cukup lama, White Tiger secara tiba-tiba meraung dengan keras, membuat para monster di depannya merasa ngeri, lantas bersujud. Dan seketika perdebatan yang terjadi di antara mereka pun langsung terhenti begitu saja. Di sini White Tiger memberikan peringatan kepada para bos monster di depannya agar tidak pernah meremehkan musuh yang akan mereka lawan untuk selanjutnya. White Tiger sendiri merasa jika tidak ada yang patut dibanggakan dengan kekuatan yang dimiliki oleh klannya, sebab mereka hanya sedikit lebih kuat saja bila dibandingkan dengan Kuan Wu. Patriark yang satu ini juga sadar apabila Yeo yang sangat berani memasuki teritorial para monster dan mulai mengalahkan para monster kuat satu persatu, itu terjadi bukan dikarenakan keberuntungan saja, namun dikarenakan Yeo adalah orang yang sangat kuat. White Tiger merasa jika Yeo juga masih belum menunjukkan semua kekuatannya, dan ia masih memiliki banyak kartu traf yang tersembunyi di balik tangannya. Dan faktanya ia juga tidak sendirian, sebab White Tiger pernah secara langsung diberitahu oleh Azur bahwasannya masih terdapat 2 orang manusia kuat yang membantu Yeo, dan salah satu dari mereka memiliki kekuatan aneh yang bahkan bisa mematahkan kesadaran Azur. Fakta yang baru saja disampaikan oleh sang patriark sontak membuat para monster yang mendengarnya tercengang. Kepercayaan diri yang sebelumnya mereka miliki runtuh dalam sekejap mata. White Tiger selanjutnya bertanya kepada si monyet terkait dengan masalah pencarian sang wakil patriark atau wakil ketua klan White Tiger yang sekarang menghilang. Dalam permasalahan yang satu ini, si monyet menyampaikan bahwa sang wakil patriark masih belum bisa ditemukan. Para tim pencari yang dikerahkan untuk melakukan pencarian sang wakil juga masih tidak menemukan sedikit pun jejak yang ditinggalkan olehnya. Padahal bagi White Tiger sendiri, keberadaan sang wakil itu terbilang sangat penting karena kekuatan maksimal White Tiger hanya akan bisa dikeluarkan bila sang wakil berada di sampingnya. Sebab sang wakil ini adalah separuh tubuh White Tiger yang kita lihat sekarang. Namun sayangnya ia telah menghilang semenjak 50 tahun yang lalu, karena si patriark merasa apabila sang wakil adalah solusi dari permasalahan yang kali ini ia hadapi. White Tiger di sini menginstruksikan para monster untuk lebih memprioritaskan melakukan pencarian secara gencar-gencaran untuk menemukan keberadaan sang wakil. Scene kemudian beralih ke ruang perpustakaan kambing emas. Di sana kita akan diperlihatkan dengan Yeo yang memegang buku untuk mencari beberapa informasi yang ia butuhkan untuk kedepannya. Bersama dengan itu muncullah kambing emas. Makhluk ini menyarankan kepada Yeo untuk beristirahat sebentar agar kondisi fisik serta kekuatannya kembali pulih, mengingat ia baru saja kembali dari duelnya melawan Kuan Wu. Akan tetapi Yeo merasa tidak masalah dengan kondisi fisiknya, dengan alasan Bang MC ini masih muda dan juga tahan banting. Jadi untuk sekarang ia tidak butuh apa yang dinamakan dengan istirahat. Setelah mengulik-ngulik informasi, Yeo juga memiliki pertanyaan yang ingin ia tanyakan kepada kambing emas terkait dengan Blood Demon Crystal. Karena sebelumnya Yeo sempat melihat benda ini digunakan para monster sebagai energi yang digunakan untuk membuka Gate of Monster Beast. Sesungguhnya pertanyaan yang kali ini dipertanyakan oleh Yeo adalah informasi rahasia mendasar yang dimiliki oleh ras monster. Namun karena keduanya sudah sepakat untuk saling bekerja sama, maka kambing emas akan memberitahukannya kepada Yeo. Dikatakan bahwa Blood Demon Crystal telah menjadi sumber kekuatan serta energi di dunia monster sejak zaman kuno, dan keberadaan kristal tersebut sudah ada sebelum para monster dilahirkan ke dunia ini. Berdasarkan cerita masa lalu, Blood Demon Crystal murni ditemukan oleh para monster pendahulu di daerah pertambangan, dan setelah menemukannya, monster tersebut berevolusi membuat mereka mendapatkan kebijaksanaan yang membuat mereka bisa membangun peradaban yang lebih maju. Namun tetap saja insting alami mereka sebagai monster membuat mereka lebih menyukai pertarungan ketimbang mengembangkan teknologi. Namun seiring perkembangan zaman, para monster di masa kini telah meninggalkan metode penyerapan Blood Demon Crystal murni untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hal ini dikarenakan metode yang mereka gunakan ini terbilang sangat lambat.
Terlebih lagi di saat mereka menyadari apabila Blood Demon Crystal juga memiliki fungsi lain, di mana benda tersebut mampu menyerap darah manusia yang menyebabkan kekuatan yang terdapat di dalam benda tersebut menjadi sangat kuat dan bisa digunakan sebagai energi untuk membuka Gate of Monster Beast. Selain itu, Blood Demon Crystal yang berisikan kekuatan penuh yang diambil dari darah manusia ini juga digunakan oleh para boss monster untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi berbeda dengan mereka, kambing emas lebih memilih Blood Magic Crystal murni yang belum tercampur oleh darah manusia untuk meningkatkan kekuatannya. Sebab meskipun tidak seefisien metode yang digunakan monster lain, tapi Blood Demon Crystal murni itu lebih aman dan stabil. Dari sinilah Yeo menyadari apabila keberadaan benda inilah yang dianggap menjadi bahaya yang tersembunyi. Maka dari itulah sebelum melakukan pertarungan dengan White Tiger, Yeo akan lebih dahulu melihat tambang Blood Demon Crystal dengan mata dan kepala sendiri. Namun di sini Yeo tidak enak kalau ia menanyakan hal seperti ini kepada kambing emas. Kenapa aku tiba-tiba merasa mengantuk? Ungkap Yeo sambil menguap. Melihat Yeo yang sedang merasa kantuk, kambing emas pun sedikit tertawa sambil meminta Yeo untuk beristirahat untuk sejenak, dan dia akan diantar oleh si nona kambing ke ruang istirahatnya. Setelah tiba di sebuah kamar dengan ruang tidur yang nyaman, dalam pikirnya Yeo merasa kalau ruangan ini cukup aman dan kedap suara. Sementara di sebelahnya si nona kambing langsung pamit karena tugasnya untuk mengantar Bang MC ke tempat istirahatnya telah selesai. Akan tetapi sebelum si nona kambing pergi jauh, Yeo langsung menghentikannya. Dan dengan wajah memerah, si nona kambing pun mulai berpikiran, "Sus, guys." Ia bertanya-tanya dalam pikirannya, kenapa Yeo menghentikannya? Apakah hal ini dikarenakan Bang MC sudah tak lagi bisa membendung rasa haus dan laparnya dan berniat untuk langsung mengeksekusi dirinya di ruangan ini? Karena di dalam pikirnya tak ada alasan lain lagi. Ketika seorang pria kesepian dan seekor janda kambing berada di dalam suatu ruangan dengan sayuran kering dan api. Maksudnya apa ini, guys? Namun seketika pemikiran nona kambing buyar ketika Yeo malah bertanya, di manakah letak keberadaan tambang Pure Blood Demon Crystal? Tidak mau pemikiran susnya ketahuan oleh Bang MC, dengan panik nona kambing pun berkata jika dia tidak mengetahui tentang letak di manakah keberadaan tambang yang Yeo maksudkan. Raut wajah si nona kambing yang dipenuhi oleh rasa panik membuat Yeo menyadari satu hal, di mana si nona kambing menurutnya pasti sedang berbohong. Oleh karena itulah, agar makhluk tersebut mau memberitahukannya, Yeo berjanji kalau ia takkan membicarakan tentang hal ini kepada orang lain. Selain itu, Yeo juga berjanji untuk memuaskan satu keinginan makhluk tersebut. Toh Yeo juga pergi ke area tambang cuma dengan niat untuk melihat-lihat saja, dan ia takkan melakukan apapun. Di sini si nona kambing si mau saja memberitahukannya, tapi kenyataannya tak ada satu orang pun yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam area tambang kecuali para patriark. Kalau itu cuma masalahnya, Yeo sudah punya jawabannya. Karena Yeo sebelumnya telah mengambil token milik Kuan Wu, maka artinya dia juga sudah dianggap sebagai seorang patriark dong. Menurut nona kambing, apa yang dikatakan oleh Yeo ini terdengar masuk akal. Selain itu, baginya tak ada alasan lain lagi untuk menolak. Sebab dengan ini, maka selanjutnya si nona kambing juga bisa membuat Yeo berada di sisinya. Dan dengan wajah susnya, nona kambing di sini berjanji bahwa ia akan membawanya ke tambang emas. Namun Bang MC juga harus mengingat akan janji yang ia berikan kepada nona kambing, ungkapnya. Dari wajah nona kambing, Yeo mulai merasakan nampaknya ada firasat yang kurang mengenakan untuk kedepannya. Scene selanjutnya beralih ke lokasi area pertambangan Blood Demon Crystal yang masih murni dan belum terkontaminasi dengan darah manusia. Di antara banyaknya magic crystal yang terdapat di sana, terdapat sebongkah besar magic crystal yang sangat menarik perhatian. Dan setelah tiba di sana, nona kambing meminta Yeo untuk segera menyelesaikan urusannya di tempat ini karena mereka tidak boleh terlalu berlama-lama di tempat tersebut. Yeo selanjutnya tanpa pikir panjang mulai melangkahkan kakinya berjalan ke arah Blood Demon Crystal yang memiliki ukuran paling jumbo. Sementara si nona kambing yang melihat Yeo semakin dekat ke arah Magic Crystal tersebut mulai merasa panik. Sebab terdapat kemungkinan Yeo akan langsung tersedot ke dalam Magic Crystal jenis ini, mengingat dia adalah seorang manusia. Namun peringatan si nona diabaikan oleh Yeo yang malah menyentuh Blood Demon Crystal di hadapannya. Sebab Yeo merasa jika Magic Crystal yang satu ini takkan mungkin menyedotnya, malah justru sebaliknya. Yeo merasakan kekuatan yang terdapat di dalam Blood Demon Crystal mengalir dengan kuat, memberikan getaran pada tubuhnya seakan-akan sedang memanggilnya. Di saat itulah secara tiba-tiba Yeo mendapatkan sebuah penglihatan yang sangat menakjubkan. Ruangan yang sebelumnya hanya diisi oleh bongkahan-bongkahan Blood Demon Crystal langsung berubah menjadi pemandangan alam semesta yang sangat luas. Perasaan yang Yeo rasakan sebelumnya ternyata juga benar-benar terjadi. Setelah dihadapkan dengan pemandangan alam semesta, tak lama berselang energi alam semesta yang ia lihat pun mulai masuk mengalir deras ke dalam tubuhnya.
Bersama dengan itu muncul pula notif dari sistem akun raja yang mengatakan telah terdeteksi bahwa sejumlah besar kekuatan monster kini telah mengalir ke dalam tubuh Yeo, dan kejadian ini menyebabkan sebuah akun khusus secara otomatis diaktifkan. Dikatakan pada zaman kuno terjadi sebuah pertempuran besar dan sangat luar biasa yang terjadi di antara makhluk yang berasal dari dimensi tinggi melawan sosok yang disebut dengan Huang Long alias Yellow Dragon alias naga kuning. Dan dalam pertempuran tersebut pada akhirnya Yellow Dragon tewas setelah bertarung sampai detik-detik penghabisan. Dia mati karena kelelahan dan kemudian tubuhnya berubah menjadi dunia Monster Beast yang saat ini sedang Yeo singgahi. Sistem juga memberitahukan bahwa akun ini hanya bisa digunakan ketika energi Beast di dalam tubuh Yeo telah terisi ke level yang sudah ditentukan. Sedangkan energi Monster Beast yang kini Yeo miliki baru terisi sebesar 15% saja. Dari penjelasannya saja jelas jika akun yang satu ini sangat super. Namun yang ingin Yeo ketahui ialah bagaimanakah cara untuk bisa mengisi atau ngecas kekuatan Monster Beast. Sistem pun menjelaskan untuk bisa ngecas energi Beast-nya, Yeo bisa membunuh para monster ataupun bos Monster Beast itu sendiri. Selain itu Yeo juga bisa mendapatkan kekuatan Beast dengan cara menyerap Blood Demon Crystal. Sayang sekali, kenapa akun ini malah baru muncul sekarang, padahal sebelumnya aku sudah banyak sekali menghabisi para monster binatang buas. Dengan itu semua pasti energi Beast yang aku miliki seharusnya sekarang sudah kecas penuh loh, ungkap Yeo. Namun untuk sekarang hal itu bukan jadi masalah lagi karena Yeo bisa menggunakan cara terakhir, yakni ngecas energi Beast dengan menyerap kekuatan Blood Demon Crystal yang terdapat di tempat ini. Dari arah lain si nona kambing yang mendengar Yeo mau ngecas pun mengira Bang MC mau ngecas sama dia guys. Kambing, bukan ngecas yang itu yang Yeo maksudkan. Yeo selanjutnya kembali menyentuh Blood Demon Crystal berukuran jumbo. Dia menggunakan metode penyerapan yang serupa seperti menyerap Magic Crystal pada umumnya. Tapi bedanya di sini Yeo merasakan apabila tubuhnya kini dibanjiri oleh kekuatan yang sangat besar milik para monster. Sebab saat ini Yeo juga menyerap seluruh kekuatan Blood Demon Crystal yang terdapat di dalam pertambangan tersebut. Setelah selesai menyerap seluruh kekuatan Blood Demon Crystal yang terdapat di dalam sana, memang Yeo merasakan perasaan yang sangat luar biasa. Namun faktanya energi Beast yang ia dapatkan dari tempat ini hanyalah sebanyak 60% saja. Sebelum menghadapi Azur dan memberikan pelajaran kepada patriark tersebut, untuk kedepannya Yeo juga berniat untuk ngecas energi Beast sampai 100% terlebih dahulu agar lawannya tahu siapakah raja yang sebenarnya di tempat ini. Di saat yang sama Yeo secara tiba-tiba saja mulai merasakan aura mengerikan yang berasal dari area pertambangan bagian terdalam, menunjukkan apabila tepat di arah depan Bang MC terdapat sosok keberadaan yang dirasa sangat mengancam. Setelah merasakan adanya aura mengerikan tersebut, Yeo selanjutnya meminta si nona kambing untuk mengikutinya dari belakang karena mereka akan segera masuk ke bagian dalam untuk melakukan penyelidikan. Walaupun si nona kambing di sini merasa takut, namun ia tidak merasakan adanya sedikit pun keraguan dari Yeo yang terlihat sangat percaya diri yang mengajaknya masuk. Oleh sebab itulah ia akan menuruti perkataan Yeo. Dan setelahnya keduanya pun masuk lebih dalam sambil si nona kambing berlindung di balik ketiak Yeo sekaligus berperan sebagai penunjuk jalan. Setelah masuk lebih dalam, pada akhirnya keduanya pun menemukan sesuatu yang tak pernah diduga-duga sebelumnya. Sebab di sini mereka menemukan seekor beast berukuran besar, dan dari perkataan si nona kambing didapati apabila beast tersebut merupakan sang patriark White Tiger yang kini sedang membatu di dalam bongkahan besar Blood Demon Crystal. Pertemuan yang ditemui oleh keduanya membuat Yeo mengingat perkataan kambing emas yang sempat mengatakan apabila patriark White Tiger ini memiliki dua tubuh dengan jenis yang berbeda. Yeo bertanya kepada si Mei, White Tiger di depan mereka ini si bejantan ataukah betinanya? Si Mei yang merasa heran kenapa White Tiger bisa ada di sini pun mengatakan jika dia adalah betinanya. Ya, tapi entah itu laki-laki ataupun perempuan, bagi Yeo dia adalah musuh dan juga seekor monster. Maka dari itulah ia akan membuat makhluk tersebut menjadi sasaran tinjunya. Akan tetapi sebelum Yeo memulai aksinya, dari arah belakang si nona kambing mengambil kesempatan untuk memeluk Bang MC teman-teman, alih-alih mencegahnya untuk bertindak. Karena menurutnya apa yang mereka saksikan kali ini terasa begitu aneh. Jadi ada baiknya mereka kembali terlebih dahulu ke mansion kambing emas. Selain itu dikatakan pula jika White Tiger betina ini jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan pejantannya. Oleh sebab itulah mereka tidak boleh bertindak lebih jauh, ungkap si nona kambing. Namun di saat itulah Blood Demon Crystal yang mengurung tubuh White Tiger mengalami keretakan sampai akhirnya makhluk tersebut pun jatuh ke atas permukaan tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Dalam hal ini Yeo beranggapan jika situasi yang
terjadi kali ini pasti disebabkan karena Yeo sebelumnya telah menyerap semua kekuatan Blood Demon Crystal yang terdapat di dalam sana. Namun di lain hal, bagi Bang MC ini akan menjadi kesempatan yang sangat ciamik untuk menghabisi monster tersebut tanpa harus mengeluarkan banyak energinya. Yeo tanpa basa-basi langsung meluncur ke arah White Tiger untuk melepaskan sebuah tinju. Tapi sebelum aksinya terlaksana, White Tiger membuka matanya sambil melepaskan auman yang keras yang mampu menggetarkan hati lawan dan membuat nyali lawannya ciut. White Tiger yang kembali sadar terlalu dini juga turut menggagalkan aksi Yeo yang bermaksud untuk menghabisinya saat itu juga. Auman keras yang dilepaskan oleh White Tiger kala itu menyebabkan si Mei jatuh terduduk dan tak sanggup lagi untuk berdiri, apalagi kabur. Bersamaan dengan itu, fokus White Tiger juga langsung tertuju ke arah si Mei. Bagi sosok harimau ganas sepertinya, kambing ialah makanan yang lezat. Oleh karena itulah White Tiger langsung bergerak ke arah si Mei dengan niat untuk menyantapnya. Sebelum si nona kambing dilumat oleh makhluk tersebut, tentu saja Yeo yang tidak tinggal diam kemudian mengaktifkan mode White Flame-nya dan menahan serangan White Tiger sambil meminta nona kambing untuk segera menjauh dari area yang akan segera menjadi medan perbakuhan taman. Ketika fokus White Tiger kini sudah tertuju ke arah Yeo, Yeo selanjutnya menarik perhatian makhluk tersebut, membawanya ke lokasi yang lebih leluasa untuk saling beradu serangan. Dan setelah itu Yeo mencoba mendaratkan beberapa rangkaian tebasan cepat ke arah makhluk tersebut. Tapi sayangnya tak ada satupun serangan Yeo yang mampu terdaratkan di saat White Tiger menggunakan cakar tajamnya untuk menghalau setiap serangan tebasan Bang MC. Dari sinilah Yeo sadar apabila kecepatan serta kekuatan yang dimiliki oleh White Tiger betina ini jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan dirinya yang sedang berada dalam mode White Flame. Bahkan di sini Yeo juga harus terpental ketika White Tiger dengan cepat melepaskan sebuah tendangan madun yang menyebabkan Bang MC harus terhempaskan dengan ekstrim ke arah bongkahan Blood Demon Crystal yang berada tepat di samping nona kambing. Setelah berhasil menjatuhkan Yeo, fokus White Tiger kembali beralih kepada si Mei yang ia anggap sebagai santapan, mulai bergerak ke arahnya dengan kecepatan penuh. Namun sebelum tubuh nona kambing dikoyak-koyak oleh sang wakil patriark, dari arah lain secara tiba-tiba muncul 4 buah pasak yang melesat dengan cepat dan kemudian tertancap di atas permukaan tanah tepat di sekeliling tubuh White Tiger. Jelas itu bukanlah pasak biasa, karena tak lama setelahnya muncul pula rantai-rantai elektrik yang saling mengikat satu sama lain sekaligus mengikat tubuh White Tiger, membuat makhluk tersebut tak mampu kembali menggerakkan tubuhnya. Benda yang kali ini menjerat sang wakil patriark sudah jelas itu merupakan sebuah jebakan yang dibuat oleh Yeo. Dari akun-akun yang Yeo miliki sampai saat ini hanya terdapat satu akun yang sangat ahli dalam memasang jebakan untuk para beast, dan itu adalah Void Beast Master. Sebuah akun yang sangat cocok untuk melawan para beast yang tidak memiliki kecerdasan yang tinggi seperti sosok White Tiger betina ini. Walaupun kecerdasannya tidak terlalu besar, akan tetapi White Tiger betina memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hal tersebut langsung dibuktikan di saat jebakan yang mengekang pergerakannya berhasil dibongkar secara paksa oleh kekuatan makhluk tersebut. Bergerak cepat ke arah Yeo, makhluk tersebut juga dengan cepat melesatkan sebuah cakaran maut yang dengan tepat terdaratkan ke arah Yeo. Tapi kayaknya ada yang aneh deh. Serangan cakar White Tiger di sini menembus tubuh Yeo yang perlahan mulai memudar dan berubah menjadi kumpulan asap berwarna kehijauan. Dan iya, ternyata itu bukanlah tubuh asli milik Bang MC, melainkan hanya sebuah tubuh tiruan yang berisikan jebakan racun pelumpuh yang sangat efektif untuk menumbangkan monster beast. Dan setelah jebakan tersebut sepenuhnya memunculkan asap-asap beracun, White Tiger yang termakan oleh jebakan tersebut pun mau tak mau, ya harus mau menghirup asap-asap beracun dan membuatnya mengalami kelumpuhan di saat itu juga. Setelah berhasil menumbangkan White Tiger, Yeo sendiri tidak menyangka apabila akun Beastmasternya ini akan sangat efektif untuk melawan sosok wakil patriark yang kuat sepertinya, membuatnya tak perlu bersusah payah untuk melawan monster tersebut. Di saat yang sama Yeo juga tiba-tiba kepikiran sebuah ide yang sepertinya ciamik. Setelah beberapa saat, White Tiger betina pun kembali membuka matanya. Namun situasinya tidak seperti sebelumnya, karena sekarang tepat di atas tubuh makhluk tersebut sudah ada Yeo yang menungganginya. Dan iya, monster ini sudah dijinakkan oleh Bang MC. Sesaat setelah menaiki tubuh makhluk tersebut, Yeo juga bisa melihat view yang cukup indah dari atas sana. Walaupun sebelumnya ia sudah pernah menunggangi naga, tapi baginya punya tunggangan seekor harimau putih seperti ini rasanya oke juga. Sambil menatap ke arah nona kambing, Yeo berkata, menghadapi White Tiger ternyata tidak sesulit apa yang sebelumnya sempat dikatakan oleh si nona kambing. Sedangkan si nona kambing sendiri tidak bisa berhenti merasa heran, karena bagaimana mungkin bisa sosok legendaris alias sang wakil patriark White Tiger bisa dinodai oleh Yeo seperti ini.